Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai limit fungsi. Nah, tentu yang perlu kita perhatikan bahwa limit fungsi di sini kita bicaranya limit fungsi f di C, di mana C itu adalah titik cluster dari domain fungsi f tadi. Nah, jadi yang penting C itu titik cluster, tidak mesti dia termuat di domain f. Dengan bahasa lain, tidak mesti f itu terdefinisi di C. Nah, seperti itu. Intinya yang penting C itu titik cluster, maka kita bisa meninjau limitnya di situ. Nah, definisinya, ini definisinya, kita bisa lihat definisinya. Misalkan A, atau bisa juga diberikan himpunan A subset dari R, dan diberikan pula titik C di sini bilangan real, yang merupakan titik cluster dari himpunan A. Misalkan fungsi f itu didefinisikan dari A ke real, ini dari A ke R. Bilangan real L dikatakan sebagai limit f di C jika untuk setiap epsilon besar 0 terdapat delta besar 0, sehingga jika X itu anggota A dan jarak X dengan C itu lebih dari 0 dan kurang dari delta ini, maka jarak Fx dan L itu kurang dari epsilon, seperti itu. Jadi mungkin yang sudah belajar kalkulus bisa melihat bahwa mirip dengan kalkulus. Nah, dan yang agak teliti akan melihat juga bahwa perbedaannya di sini, perbedaannya di sini yang agak berbeda sedikit. Nah, atau bisa kita katakan di fungsinya. Kalau di kalkulus kan fungsinya A-nya itu mesti interval, di sini tidak. Yang penting A subset dari real dan C itu titik cluster dari A. Nah, cukup seperti itu, maka kita bisa meninjau atau memberikan definisi limitnya. Nah, untuk penjelasan model limitnya secara grafik itu mirip-mirip lah dengan yang ada di kalkulus. Namun di sini kita akan meninjau lebih ke bentuk analitiknya. Definisinya inilah yang bentuk epsilon deltanya. Seperti itu. Nah, kita akan mencoba menjabarkan ininya atau melihat rincian dari simbol-simbol yang ada di atas. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk setiap epsilon besar 0, artinya berapapun nilainya epsilon selama dia positif, nah itu memungkinkan kita katakan di sini untuk dipakai di sini. Selanjutnya ada simbol delta juga. Terdapat delta besar 0, artinya karena epsilonnya di sini duluan ditampilkan, kemudian menyusul ada delta, berarti delta ini boleh bergantung pada epsilon. Di matematikanya itu seperti itu. Yang dinyatakan setelahnya itu boleh bergantung pada epsilon itu, karena epsilon kan atau karena delta kan muncul setelah epsilon. Jadi deltanya nanti ini bisa dalam epsilon, seperti itu. Namun jangan dibuat di dalam X, karena di sini S-nya kan belakangan, di sini munculnya X. Sehingga jika X-nya anggota A, ini maksudnya berarti X anggota A harus anggota A ya. Jadi meskipun nanti intervalnya itu di sini, bisa jadi tidak semua X yang ada di sini itu kita bicarakan. Kita bicarakan X yang ada di sini dan juga berada di domain A, seperti itu. Ini untuk masalah X kurang C itu lebih dari 0, mutlak X kurang C besar dari 0, ini menunjukkan bahwa kita tidak membicarakan X sama dengan C. Yang dibicarakan itu X yang tidak sama dengan C. Kemudian bahasa lainnya, terkadang L ini kita katakan sebagai L adalah limit F di C. Kadang kita bahasakan F itu konvergen ke L di C, kadang seperti itu. Menulisnya itu kadang bisa seperti ini pakai X, kadang juga tidak pakai X. Jadi itu semua penulisannya. Kadang juga kita katakan Fx itu menuju L ketika X-nya menuju C. Tentu di sini arti dari kata menuju itu bukan berarti Fx-nya bergerak ya, tidak seperti itu, atau bukan berarti titiknya bergerak. Titiknya itu tidak bergerak sama sekali. Hanya saja perubahan nilai X-nya menyebabkan perubahan juga nilai Fx-nya. Artinya kalau kita bayangkan seperti ini, misalnya begini, ini misalnya X-nya, C-nya, ini misalnya adalah L-nya, meskipun nanti katakanlah di sini mungkin bolong ya, di sini bolong artinya dia tidak definisikan di situ fungsinya. Ini bolong begini misalnya. Jadi ketika kita bicara Fx menuju L itu bukan berarti Fx yang ada di sini bergerak ke bawah, tidak, tapi di sini ada Fx yang lain di sini. Semakin kita lihat Fx yang dari atas, kita lihat ke Fx yang ke bawah, dan kita lihat semakin mendekat ke L,
Nah, itu terjadi ketika di sini C-nya di bawah C ini juga X yang bersesuaian dengan Fx tadi yang ini yang kita lihat dari atas ke bawah bersesuaian dengan pergerakannya. Jadi kalau di sini X yang pertama di sini X1. Di sini ada X2 misalnya. Jadi itu yang kita anggap bergerak, X1 ini berpindah ke X2 sebenarnya tidak bergerak, tapi kita lihat nilainya mulai dari yang agak ke kanan, kemudian semakin ke kiri semakin menuju C. Begitu juga kalau dari arah kirinya. Sama seperti itu maknanya. Nah, makanya kadang ditulis Fx menuju L seperti ini ketika X menuju C. Nah, itu limit fungsi. Nah, disinilah kita bisa lihat bahwa memang nanti di konsep limit ini sangat erat kaitannya dengan konsep barisan. Bahkan di sini istilah yang kita gunakan pun mirip-mirip. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jika limit F di C tidak ada, kita katakan F itu divergen di C. Jadi mirip di konsep barisan istilahnya. Kemudian kita lanjutkan ke teorema yang akan menjamin ketunggalan. Sebagaimana di barisan ada ketunggalan limit barisan, di sini juga ada ketunggalan limit fungsi. Nah, coba kita lihat bunyi teoremanya atau sifatnya. Jika F adalah fungsi dari A ke R dan C merupakan titik cluster dari A, maka F hanya bisa memiliki tepat satu limit di C. Jadi apa maksudnya begini? Berarti ketika F itu punya limit, maka limitnya tunggal. Itu maksudnya. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, kita coba andaikan kita punya dua nilai limit daripada fungsi F di C. Kita sebut saja nilai limitnya adalah L dan L aksen. Kalau dia L dan L aksen ini, kalau mereka ini adalah limit dari F di C, maka tentu memenuhi definisi limit di atas, definisi 414. Untuk itu, target kita sebenarnya di sini adalah nanti kita akan simpulkan bahwa L dan L aksen ini sama. Nah, bagaimana caranya? Cukup dengan menunjukkan bahwa mutlak L kurang L aksen, atau untuk sebarang epsilon besar 0 itu, mutlak L dikurang L aksen kurang dari epsilon. Sehingga dengan sifat yang kita sudah mungkin dapatkan di penghantar nilai steril 1 yang pertama, berarti nanti akan didapat karena epsilonnya besar 0 itu sebarang tadi dan ini kurang dari epsilon, maka pasti L kurang L aksennya haruslah 0 atau L sama dengan L aksen. Jadi itu targetnya. Karena targetnya seperti itu, maka kita mulai dengan mengambil epsilon besar 0 sebarang di sini. Nah, sekarang kalau kita punya epsilon besar 0, kemudian diketahui bahwa L dan L aksen itu keduanya adalah limit dari F di C, maka tentu L punya delta sendiri. Definisinya kan di sini untuk setiap epsilon besar 0 terdapat delta. Nah, maka untuk L ini dia punya delta. Katakanlah ini deltanya. Sehingga jika S anggota A dan ini X kurang C itu jaraknya lebih dari 0 dan jaraknya juga kurang dari delta yang tadi ini, maka Fs kurang L itu harus kurang dari epsilon per 2. Epsilon per 2 kan tetap besar 0, makanya tetap memenuhi yang di atas. Sekarang kita lihat lagi yang kedua untuk L aksen. Untuk L aksen dengan epsilon yang sama tadi yang diambil sebaran di awal, maka juga pasti ada deltanya. Nah, di sini dikatakan delta aksen. Delta aksen sehingga jika X elemen A dan jarak S dan C itu lebih dari 0 kurang dari delta aksen, maka kita katakan Fx kurang L aksen itu jaraknya kurang dari epsilon per 2. Maka kita sudah punya dua kesimpulan. Yang pertama, Fs kurang L itu kurang dari epsilon per 2. Begitu juga Fs kurang L aksen, jaraknya juga kurang dari epsilon per 2. Selanjutnya, misalkan delta adalah minimal dari kedua delta yang tadi. Kan tadi ada delta pertama, ada delta kedua. Delta pertamanya tadi delta keduanya delta aksen ya. Jadi ini misalnya delta yang lain ini, kita misalkan delta. Mungkin ini bagus dikasih simbol ya. Katakanlah di sini delta mungkin delta yang lain, bisa delta garis di bawahnya lah seperti itu. Misalkan dia adalah minimum dari delta epsilon per 2 dan delta aksen epsilon per 2, atau bisa dikatakan infimum, itu sama saja. Kebetulan untuk yang seperti ini sama nilainya. Kemudian tentu kalau yang minimum diambil, maka yang di maksimum juga terpenuhi. Berarti kalau kita punya ini X elemen A, 0 kurang dari X kurang C, mutlaknya kurang dari delta. Dengan ketaksamaan segitiga, kita bisa lihat begini. Mutlak L kurang L aksen itu kurang sama dengan ini ketaksamaan segitiga. Di atasnya di sini ada begini, L kurang L aksen.
kurang fx tambah fx, ini kan sama nilainya karena ini kan 0 ini yang ini, sehingga dengan kesamaan segitiga bisa ditulis seperti ini. Yang pertama itu kurang dari epsilon per 2, yang kedua juga kurang dari epsilon per 2. Akibatnya mutlak L kurang L aksen kurang dari epsilon. Dan karena ini berlaku untuk setiap epsilon besar 0, berarti kita simpulkan bahwa L dan L aksen itu haruslah sama. Berarti terbukti ketunggalan dari limit tersebut. Yang terlupakan tadi itu mungkin delta ya. Jadi terkadang delta itu diberi epsilon per 2. Hal itu karena delta itu terkadang dia bergantung pada epsilon. Malah seringnya nanti itu bergantung pada epsilon. Makanya di notasinya itu kadang ditulis ini delta dalam kurung epsilon per 2 ini juga. Tanpa itu pun juga tidak masalah. Yang penting di pikiran kita atau di konsep yang kita punya di kepala kita itu sudah yakin bahwa delta ini boleh bergantung pada epsilon. Dari definisinya kan kelihatan bahwa memang memungkinkan seperti itu. Makanya notasinya kadang dikasih kurung. Bahkan ada juga biasa yang menuliskan begini, delta epsilon di bawahnya. Ada juga yang pakai kurung begini. Ada juga yang tidak pakai apa-apa, cukup delta saja. Karena ini saja untuk mempertegas saja tadi itu. Selanjutnya, mengingat bahwa simbol-simbol yang digunakan di definisi limit fungsi ini itu bisa kita kaitkan dengan notasi persekitaran C dengan jari-jari delta. Jadi konsepnya V delta C itu kan artinya interval terbuka C kurang delta sampai C tambah delta. Dan ini sama saja kalau ditulis dalam bentuk himpunan, notasi himpunan seperti ini. X di mana mutlak S kurang C kurang dari delta, ini sama artinya. Seperti itu. X ini kan tentu real di sini karena kita belajarnya real, analisis real. Sedangkan masalah di definisi yang ada ininya besar nolnya itu bisa diatasi dengan mengatakan X tidak sama dengan C, itu sama. Sehingga kita bisa katakan X yang berada di persekitaran delta C atau berada di persekitaran C dengan jari-jari delta selain si C sendiri. Jadi ini dua syaratnya, X tidak sama dengan C dan X terletak di persekitaran delta C atau persekitaran C dengan jari-jari delta. Sama halnya dengan yang yang bentuk akibat dari definisi, yaitu ada fx kurang L kurang dari epsilon. Bentuk ini bisa dinyatakan sebagai bentuk persekitaran L dengan jari-jari epsilon. Jadi persekitaran L dengan jari-jari epsilon, atau bisa dikatakan persekitaran epsilon dari L. Karena seperti itu. Selanjutnya dengan model ini, maka definisi tadi di atas itu bisa kita perhatikan dalam bentuk grafik di bawah ini. Itu bisa kita katakan begini. Definisinya kan untuk setiap epsilon besar 0 terdapat delta besar 0 dan seterusnya. Berarti pertama epsilonnya sembarang. Berarti epsilon kaitannya dengan fx nantinya ini. Berarti sebarang persekitaran. Berarti setiap kita punya sebarang persekitaran di sini, katakanlah seperti ini, persekitaran di daerah kodomain, persekitaran L, maka dijamin bahwa di situ kan dikatakan ada delta besar 0. Sehingga persekitaran C dengan jari-jari delta itu dan seterusnya seperti itu. Berarti dijamin adanya persekitaran si C. Dijamin adanya persekitaran si C, sehingga setiap X yang ada di persekitaran itu dan berada di domain berakibat Fx juga berada di persekitaran epsilon tadi. Jadi begitu. Kalau kita gambarkan, setiap kita punya persekitaran di sini, maka dijamin bahwa fungsinya nanti itu juga ada persekitaran, harus ada persekitaran di domain, sehingga setiap anggota persekitaran itu kita kenakan di fungsinya. Tentu di sini yang menjadi anggota domain, maka dapatnya nanti fx atau fungsi itu, misalnya di sini x-nya. Fx-nya nanti ini harus dijamin berada di persekitaran epsilon, begitu. Itu yang maksud dari limit. Harus seperti itu kalau mau ada limitnya definisinya. Nah, dengan konsep persekitaran ini, maka kita bentuk punya sifat yang ekivalensi berikut ini. Teorema 41.6. Misalkan f adalah fungsi dari a ke r, dan misalkan pula c itu titik klaster dari a, maka bentuk berikut ini ekivalen. Yang mana itu? I1 limit f sama dengan L ketika x menuju c. Kemudian itu ekivalen dengan yang kedua ini, sebarang persekitaran L ini, sebarang persekitaran epsilon dari L terdapat, atau bisa kita katakan begini, untuk sebarang persekitaran epsilon dari L selalu ada atau terdapat persekitaran delta dari C
sehingga jika X-nya tidak sama dengan C dan X itu terletak di irisan persekitaran C, persekitaran delta dari C iris A, maka Fs-nya harus terletak di persekitaran L, persekitaran epsilon dari L gitu. Ini bisa kita lihat. Setiap kita punya persekitaran di sini, persekitaran L, maka dijamin bahwa terdapat persekitaran delta di sini, sehingga setiap anggota di sini yang merupakan anggota V delta C iris A itu berlaku bahwa anggota itu ini X ini belong di sini, terdapat di sini, maka Fs-nya juga belongs to V epsilon L atau terdapat di sini. Ini tadi X-nya di sini, maka Fs-nya juga harus di dalam sini, begitu. Nah, ini bisa dilengkapi buktinya secara aljabar. Silahkan dicoba dilengkapi buktinya secara aljabar. Selanjutnya kita lihat beberapa contoh terkait dengan pembahasan definisi limit mungkin atau sifat limit yang sebelumnya. Di sini misalnya kita punya limit X menuju C dari B. Nah, B itu nilai konstan, maka limitnya pasti B. Jadi kalau kita punya konstanta, limitnya pasti konstan. Ini saya kira di kalkulus sudah pernah dibahas juga, ya seperti itu modelnya. Kemudian yang kedua di sini ada limit X menuju C dari Fx-nya itu adalah sama dengan X, itu hasilnya C sendiri. Ini juga kayaknya agak biasa, cuma kita coba lihat. Berarti kita anggap Gx itu adalah X untuk S elemen real. Bagaimana cara membuktikannya? Pertama, ikuti definisinya. Definisinya ini kan harusnya begini: untuk setiap epsilon besar 0 terdapat delta besar 0, sehingga jika X itu anggota dari domainnya, jadi domain di sini namanya fungsinya kita anggap ini Gx ya. Ini domain dari G. Kemudian juga 0 kurang dari S kurang C kurang dari delta, maka Gx ini kurang dari C ya. C itu kurang dari epsilon. Nah, di sini kalau kita lihat untuk sebarang epsilon besar 0-nya, kita cukup memilih deltanya sama dengan epsilon sendiri. Nah, kebetulan ini bisa untuk fungsi yang begini. Kemudian kalau kita perhatikan X anggota domain G-nya, berarti ini biasanya kalau tidak ditulis begini kan domainnya adalah real, ini biasa. Di kalkulus saya kira jelas itu ya. Ini real. Berarti mungkin di sini maksudnya adalah real. Nah, kemudian kita bisa lihat nanti didapatkan Gx kurang C itu kan sama dengan S kurang C. Sedangkan S kurang C tadi itu kan kurang dari delta ini, delta epsilon, dan delta epsilonnya tadi epsilon, makanya di sini. Jadi di sini yang ada di langkah di sini begini. S kurang C itu sama dengan kurang dari delta menurut ini, delta epsilon. Sedangkan delta epsilon menurut sebelumnya ini sama dengan epsilon. Maka bisa kita katakan terbukti bahwa limitnya memang adalah C. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk contoh yang C, kita hapus dulu sedikit. Untuk contoh C, kita misalkan X kuadrat itu adalah fungsi dari Hx. Tentu kita anggap domainnya X elemen real. Kita ingin membuktikan bahwa limitnya itu adalah C kuadrat. Jika X-nya menuju C, kita perhatikan Hx kurang C kuadrat kan bentuknya X kuadrat kurang C kuadrat. Sedangkan ini bentuk tambahnya itu seperti ini, bentuk perkalian faktornya. Sehingga ketika kita menganggap S kurang C nya kurang dari 1, maka kita peroleh nanti yang ini dengan sifat ketaksamaan segitiga dan seterusnya, atau sifat nilai mutlak lah pada umumnya. Sehingga kita peroleh ini X tambah C nya nanti kurang dari mutlak 2C tambah 1. Akibatnya apa? Ketika X kurang C nya kurang dari 1, kita punya ini. Nah, ini kan tadi ini dari sini di atas. X tambah C nya kurang dari 2C tambah 1 ini. Seperti ini. Sehingga dengan mengambil, ketika kita mengambil epsilon besar 0 sembarang ini, ketika kita ambil sembarang epsilon besar 0, kemudian kita pilih deltanya adalah minimum dari 1 atau epsilon per 2C tambah 1, idenya tadi dari sini. Idenya dari sini sehingga muncul ini, yang ini. Maka kita akan punya bahwa kalau X itu dan C jaraknya lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka pasti diperoleh ini S kurang C nya kan tentunya pasti kurang dari 1, karena kita ambil minimum dari sini. Ketika
ini satu yang minimum ya dipilih satu deltanya, ketika ini yang minimum ya dipilih yang ini nilainya. Nah, nanti akan diperoleh, ini mirip di kalkulus, akan diperoleh nanti X kurang C kan di sini kurang dari epsilon per 2C tambah 1 ini. Nah, sehingga kalau kita sudah punya bentuk ini, nanti kita tinggal lihat ini X kuadrat kurang C kuadrat kan bentuknya ini kurang dari ini. Dari mana ini tadi? Ini tadi penyebarannya, yang di atasnya, yang ini tadi ya. Ini. Makanya muncul ini. Kemudian X kurang C sendiri kan ini. Makanya di sini X kurang C yang ini kita ganti dengan epsilon per 2C tambah 1. Sehingga ini dengan ini kan 1. Jadi di sini sisa kurang dari epsilon, seperti itu. Jadi terbukti limitnya ada seperti itu. Sedangkan untuk bagian D ini sendiri, di sini fokusnya, ide pokoknya itu yang membedakan dengan yang lain adalah di sini. Kita dulu harus menebak kira-kira kita batasi X kurang C-nya itu di berapa, supaya nanti bisa ketemu model yang bisa mendapatkan batas atas dari 1/X. Karena ini yang bermasalah adalah 1/X. Mengapa bermasalah? Di sini kita tidak boleh mengambil delta yang di sini ada X-nya. Jadi orang kalau misalnya lihat yang ini, kalau kita awam misalnya baru, kita kan menginginkan kurang dari epsilon. Sedangkan yang ini kurang dari delta. Maka mungkin kita berpikir begini, bagaimana kalau kita ambil deltanya saja sama dengan epsilon kali Cx. Nah, ini tentu tidak boleh. Tentu tidak boleh dilakukan. Mengapa? Karena X ini nilainya tidak konstan, tidak fix. Kalau tidak fix maka memungkinkan nilainya adalah negatif bahkan. Bahkan memang ini sama saja kalau kita katakan deltanya berubah-berubah. Padahal kan kita harus tahu deltanya berapa supaya terjamin. Meskipun secara aljabar kalau kita jabarkan kan nanti ini 1/Cx, ini X kurang C, nanti kan kalau ini kurang dari delta berarti kurang dari 1/Cx delta. Nah, deltanya nanti sama dengan ini 1/Cx deltanya diganti dengan epsilon Cx, seolah-olah kita bisa nanti satu dengan ini sehingga tinggal delta. Padahal tidak boleh. Mengapa? Delta tidak boleh bergantung pada X aturannya, karena X itu kan nilainya berubah-ubah. Di definisi limit pun X-nya itu muncul belakangan setelah muncul delta, makanya tidak boleh ditulis seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, cari batas atas dari 1/X. Idenya bagaimana mencari batas atasnya ya ini di sini. Silahkan diperhatikan di sini, sehingga dengan mendapatkan ide di sini itu terdapat ide yang ini yang bagus sekali untuk mendapatkan batas atas 1/X. Jadi itu inti untuk di sini. Selebihnya itu sama dengan proses sebelumnya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh bagian E. Untuk bagian E sendiri, di sini idenya sama sebenarnya. Ketika kita menjabarkan bentuk ini kan nanti kita fungsinya misalkan dengan ini pemisalannya. Sehingga kalau kita jabarkan ini, penjabarannya ini setelah dikurangi dengan 4/5, nanti hasilnya yang ini. Kemudian kalau kita faktorkan X kurang 2-nya, ini kan bisa difaktorkan dengan X kurang 2 ini. Di sini salah tulis sepertinya di sini. Di sini harusnya kuadrat di sini. Bentuknya seperti itu. Kalian bisa cek kali 5x kuadrat tambah 6x tambah 12 kali dengan X kurang 2 pasti dapat yang di atas ini. Pasti dapat yang 5x pangkat 3, 4x kuadrat kurang 24. Selanjutnya bagaimana? Sama dengan kasus sebelumnya, kita tinggal cari batas atasnya ini yang berupa bilangan. Mengapa? Kalau kita bisa batasi ini dengan bilangan, maka nanti deltanya sudah fix, tidak lagi berubah-ubah. Tidak perlu mengandung X, karena kalau mengandung X kan menyalahi definisi limit, sehingga kita tidak bisa menjadikannya itu sebagai bukti. Jadi cari batas atasnya ini. Mengapa batas atasnya? Kenapa bukan batas bawahnya? Kalau batas bawah maka nanti bentuknya ini lebih besar dari. Sedangkan di definisi limit kan fx kurang L itu yang kita inginkan kurang dari, bukan besar dari. Makanya yang dicari batas atasnya. Bagaimana caranya? Berarti cari nilai maksimum dari pembilangnya dan nilai minimum dari penyebutnya. Tentu ini bisa dilakukan karena kita punya kebebasan membatasi deltanya. Misalnya kita punya deltanya kaitannya dengan limitnya di S kurang 2 kan, S menuju 2 berarti S kurang 2 yang kita lihat. S kurang 2 kalau kita batasi di 1, ini S kurang 2 kurang dari 1, menurut sifat nilai mutlak nanti akan diperoleh yang ini. Silahkan diperhatikan di situ. Sehingga X-nya pasti kurang dari 3 dan X-nya lebih dari 1. Kita menginginkan batas bawah, batas atas dari pembilangnya, maka ini kita ambil maksimalnya.
ketika X kurang 2 dibatasi di 1, maka maksimalnya ini adalah 75. Kemudian minimal dari 5x kuadrat tambah 1 itu adalah 10. Nah, jadi ingat, satu yang tadi di sini berpengaruh di mana nanti? Berpengaruh di dua kemungkinan pengambilan delta, yaitu di minimum 1 dengan yang kita peroleh di sini 15/2 berarti 2/15 epsilon. Karena kan kita menginginkan nanti terakhirnya di sini kurang dari epsilon. Jadi dengan memilih delta ini tadi, atau begini, ketika kita sudah mengambil nanti epsilon besar 0 sebarang, dengan proses di atas ini menjadi alasannya, jadi ini adalah alasannya, dengan epsilon besar 0 sebarang, maka cukup dipilih delta minimum dari 1 dan 2/15 epsilon, 2/15 epsilon, maka akan didapat hasil ini. Saya kira ini cukup jelas, dan ini mirip-mirip juga sih di kalkulus sebenarnya.